wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang penuh barokah ini, alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah Ta'ala untuk kembali bersua di radio kesayangan Anda untuk mendalami ilmu agama Islam. Pada rubrik akidah edisi kali ini, insya Allah kita akan membahas terkait beberapa golongan yang mengingkari malaikat. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, orang-orang yang tidak beriman atau kufur terhadap malaikat dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Di antaranya yang pertama adalah para ahli filsafat berpendapat bahwasanya malaikat itu tidak ada. Menurut mereka, malaikat adalah imajinasi akal yang dimiliki oleh manusia yang berjiwa bersih. Imajinasi ini lalu membisikkan berbagai hal, sehingga dapat kita katakan bahwa menurut mereka, malaikat itu tidak ada wujudnya. Keyakinan seperti ini merupakan pengingkaran terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak diragukan lagi bahwa hal ini termasuk bentuk kekafiran. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan bahwa terdapat sekelompok orang-orang menyimpang dan mengingkari keberadaan para malaikat. Mereka berkeyakinan bahwa malaikat merupakan dorongan untuk melakukan kebaikan yang tersembunyi dalam diri makhluk. Keyakinan seperti ini berarti mendustakan Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kesepakatan umat Islam. Terkait hal ini, terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan berkata kepadanya, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka hendaklah engkau mencintainya. Jibril pun mencintai orang tersebut. Jibril kemudian berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka hendaklah engkau mencintainya. Para malaikat penduduk langit pun kemudian mencintai orang tersebut. Setelah itu rasa cinta terhadap orang tersebut ditimbulkan pada diri orang-orang saleh yang ada di muka bumi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang artinya pada hari Jumat, maka pada setiap pintu masjid terdapat para malaikat yang mencatat orang-orang yang datang menghadiri sholat Jumat satu persatu. Jika imam sholat Jumat sudah duduk di atas mimbar, maka mereka melipat lembaran-lembaran yang berisi daftar orang-orang yang menghadiri sholat Jumat. Para malaikat memasuki masjid untuk mendengarkan pendengar dalil-dalil ini. Para malaikat memasuki masjid untuk mendengarkan pendengar. Dalil-dalil ini secara tegas menunjukkan bahwa para malaikat memiliki bentuk, bukan dorongan yang bersifat abstrak sebagaimana pendapat orang-orang menyimpang. Mengingat dalil-dalil ini, umat Islam bersepakat untuk mengimani para malaikat. Kemudian yang kedua pendengar, ada juga sekelompok ahli filsafat yang berpendapat bahwa malaikat sebenarnya tidak ada. Yang dianggap sebagai malaikat adalah bintang-bintang bergerak yang berada di antara langit dan bumi. Bintang-bintang ini meliputi bumi dari berbagai penjuru. Sebagaimana pendapat pertama tadi, pendapat kedua ini jelas merupakan bentuk kekafiran. Sedangkan pendapat ketiga, yaitu pendapat orang kafir Makkah jahiliyah yang mengakui adanya para malaikat, akan tetapi mereka berkeyakinan bahwa malaikat merupakan anak perempuan Allah. Jadi mereka mengakui adanya malaikat, akan tetapi dengan persepsi yang keliru. Demikian juga kaum Yahudi mengakui keberadaan para malaikat dalam kitab-kitab mereka yang sudah ternodai oleh tangan-tangan manusia. Namun orang-orang Yahudi memberi karakter untuk malaikat dengan karakter yang tidak selayaknya. Mereka berkeyakinan bahwa para malaikat itu makan dan minum. Demikian pula mereka sangat membenci dan memusuhi malaikat Jibril.
Suatu hari orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang malaikat yang menjadi pelindung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Jibril. Orang-orang Yahudi lantas mengatakan, Jibril adalah malaikat yang menjadi musuh kami. Seandainya malaikat yang menjadi pelindungmu adalah Mikail, maka kami akan beriman kepadamu. Dan ada juga beberapa kelompok orang-orang paganis, yaitu penyembah berhala, berkeyakinan bahwa para malaikat memiliki kemampuan untuk mencipta, dan masing-masing malaikat menurut mereka berdiri sendiri, berkaitan dengan mengatur hal-hal yang menjadi kekuasaannya masing-masing. Malaikat-malaikat ini mereka sebut dengan dewa-dewa. Oleh karena itu mereka memiliki banyak dewa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat-pendapat menyimpang dari sebagian masyarakat kita yang telah disebutkan tadi secara tidak langsung telah menghina malaikat. Dan dengan mencaci dan menghina malaikat, maka kita terancam kafir terhadap para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kafir terhadap malaikat termasuk kekafiran besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Kekafiran seperti ini termasuk kekafiran dalam bentuk pengingkaran. Kekafiran seperti ini termasuk kekafiran dalam bentuk pengingkaran terhadap sesuatu yang harus diyakini. Oleh karena itu, orang yang melakukannya bertaubat dan diajari akidah yang benar. Pendengar yang budiman, selanjutnya sudah kita mengimani adanya malaikat dan karakter-karakter yang mereka miliki, maka kita berkewajiban untuk mencintai para malaikat dan tidak menyakiti mereka, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan. Setelah itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikannya dalam perilaku lahir. Di antaranya adalah dengan bersemangat untuk menghadiri tempat-tempat yang dihadiri oleh malaikat dan disukai oleh malaikat, seperti masjid, majelis taklim, dan forum-forum pengajian. Di samping itu, kita juga berusaha meninggalkan sesuatu yang tidak disukai malaikat, seperti bau yang tidak sedap. Seyogianya kita juga mempunyai rasa malu terhadap para malaikat. Jangan sampai mereka melihat kita dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan singkat terkait mengingkari malaikat yang bisa kita kaji dalam rubrik akidah edisi kali ini. Semoga dengan pembahasan ini kita semakin mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Hal ini dikarenakan kehebatan makhluk yang tentu juga menunjukkan kehebatan penciptanya, dan menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sangat memperhatikan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tugasi para malaikat untuk menjaga manusia, mencatat amal perbuatan manusia dan kepentingan-kepentingan manusia lainnya. Dan semoga kita semakin cinta kepada para malaikat karena kesungguhan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.